warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Muhtadi, saya adalah guru BK di SMPN 227 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Oke, untuk menambah semangat kita, alangkah baiknya kita itu melakukan tepuk kebanggaan kita ya. Tepuk 227 ya. Berarti kalau Bapak bilang tepuk 227, kalian seperti biasa. Pam 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 pam. Oke, kalau Bapak bilang satu kali tepuk 227 berarti satu Kali. Tapi kalau Bapak bilang dua kali tepuk 227 berarti dua Kali. Begitu pula seterusnya, bahkan sampai 100 ya. Oh nggak mungkin ya. Oke. Baik. Sekarang coba Bapak mau tes dulu. Satu kali tepuk 227. Oke, good. Dua kali tepuk 227. Terima kasih, kalian hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk siang hari ini, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan. Baiklah semua, sebelum kita memulai pelajaran BK pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, sebelum kita mulai untuk belajar, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Yang pertama ada Ardinda Putri Kinasi. Hadir, Pak. Oke, betul, hadir. Selanjutnya ada Andini April ya. Hadir, Pak. Oke. Dan selain tepuk 227, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin memberikan sebuah yel-yel sedikit ya. Jadi setiap saya bilang, wow, kalian asik-asik, jos. Bisa dimengerti? Bisa. Kita mencoba ya. Kalau saya bilang, wow, kelasnya bagus, asik-asik, jos. Oke, terima kasih untuk kalian, tepuk tangan. Oke, sebelumnya ingin saya tanyakan dulu, kira-kira kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran materi kita hari ini cukup fenomenal ya. Fenomenal, udah kayak tukul Bapak. Materi kita adalah BK menyenangkan ya. BK, apa itu? Bau ketiak? Bukan. Baik ya. Yuk, tapi nanti kita bahas. Mungkin kalian udah pernah ada yang dengar. Nah, aduh. Nah, sebentar ya. Lanjut. Oke. Kira-kira Bapak tanya sama kalian, pernah nggak denger kata BK? Di mana? Restoran, di sekolah, atau di rumah sakit? Di sekolah. Di sekolah. Oke. Kalau sudah pernah dengar, kira-kira BK itu apa sih? Bimbingan konseling. Oh, seperti itu. Berarti kalian sudah tahu dong sebenarnya bimbingan konseling itu seperti apa? Belum ada yang belum, ada yang udah. Oke, good. Nah, nanti berarti kita akan belajar tentang bimbingan dan konseling. Ternyata menyenangkan ya. Wow. Asik-asik, jos. Oke, good. Nah, apa saja sih yang
kita lakukan. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang BK menyenangkan ya, kita harus tahu tujuan pembelajarannya dulu. Ada yang mau bantu saya untuk membaca? Angkat tangan. Oke, Pak Ketua kelas kita, Pak Pradita. Ayo, silakan nak. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengetahui bahwa BK sebagai layanan yang menyenangkan bagi siswa. Oke, terima kasih Pradita. Dan inilah tujuan pembelajaran kita. Saya jelaskan dari ulang. Yang pertama, kalau kita ingin belajar, kita itu harus tahu tujuannya. Jangan sampai kita belajar tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang ingin kita capai. Sama saja kalau kamu pergi tapi nggak ada tujuannya. Namanya itu apa namanya, kelayaban bingung ya. Kelayaban tapi bingung kemana nggak tahu karena tidak punya tujuan. Dan ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, belajar BK menyenangkan ya, ini adalah agar kamu dapat tahu bahwa BK ini sebagai layanan yang menyenangkan bagi kamu. Jadi sebenarnya BK itu nggak menyenangkan, BK justru menyenangkan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penilaian sikap. Dan maksud Bapak di sini adalah apa sih yang dilakukan guru BK terhadap kalian di materi ini. Jadi akan ada sikap yang dinilai dari kalian, yaitu dalam proses belajar mengajar ini atau dalam proses pemahaman ini, sikap kalian dalam kelas ini itu akan menjadi penilaian tertentu oleh guru BK. Jadi cakupan pembelajaran kita itu yang pertama, nanti kita akan bermain game dulu. Nanti akan ada sedikit penjelasan materi dari Bapak tentang kebekaan, dan juga nanti setelah Bapak jelasin kalian akan ada diskusi dibagi beberapa kelompok. Setelah itu kalian akan ada presentasi dari setiap kelompok. Ya, nanti kita akan nonton film. Oke, karena di cakupan materi yang paling pertama itu adalah game atau pretest. Wah, kayaknya seru nih kalau main game. Wah, kita lihat nih. Kita yuk main game. Wow. Asik, jos. Oke, kita akan bermain game. Game yang pertama. Jadi, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang suatu aktivitas dan coba kalian hubungkan atau cocokkan di mana tempatnya. Nah, sekarang caranya gimana, Pak? Caranya kalian merem, dengarkan tebakan Bapak, lalu kalian ngomong di mana tempatnya dengan keras. Misal, saya mau berenang. Di mana tempatnya? Kolam renang. Oke, good. Paham? Paham. Pertanyaan pertama. Ketika kalian lelah dalam keseharian beraktivitas, kira-kira tempat apa yang menurut kalian paling nyaman? Kasur. Oke, good. Sekarang pertanyaan kedua. Menurut kalian, ketika kalian ingin atau memiliki masalah apa saja dan ingin bercerita kepada seseorang atau di sebuah tempat yang orang tersebut atau tempat tersebut membuat kalian nyaman, terutama di sekolah, untuk bercerita, kira-kira tempat apa itu? BK. Sebagai manusia, kita itu harus punya orang yang membutuhkan keterampilan untuk mendengar dan mengarahkan yang baik. Ya, untuk apa? Menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi harus ada orang yang membantu kalian untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kalian. Membantu, bukan menyelesaikan. Kalau menyelesaikan masalah kan itu urusan Tuhan, tapi manusia hanya membantu. Maka apa itu bimbingan? Ada yang mau bantu Bapak untuk bacain? Nah, Marsha. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu. Nah, ada yang tahu nggak tujuan BK? Ada tangan tidak?
Kalau ada yang mau berani? Saya Pak. Oke. Jadi bimbingan konseling itu akan membantu siswa-siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah tadi tujuan BK, kita akan masuk ke kenapa sih BK itu penting. Nah, dan kemudian ada layanan BK. Layanan BK itu ada banyak, tapi yang paling umum itu ada apa saja? Coba dibaca dong kotak yang besar bareng-bareng. Yang pertama, Konseling individual. lanjutnya Bimbingan kelompok. Nah, kelompoknya saya bagi aja ya biar adil ya. Oke. Tugas kelompok membahas tentang apa? Nah, membahas tentang apa? Tentang layanan BK menurut kalian yang paling kalian senangi. Dari banyaknya layanan ini, mana layanan yang kira-kira ingin kalian jelaskan kepada teman-temannya? Mengerti? Ya, jadi kita akan bagi kelompok, dan yang mana kelompok-kelompok itu nanti kalian itu akan memilih layanan konseling mana, layanan BK mana yang sekiranya paling menarik untuk kalian untuk dijelaskan ke teman-teman yang lain dengan searching via Google. Oke? Oke. Sekarang pembagian kelompoknya. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing untuk memudahkan kita untuk presentasi pada hari ini. Silakan. Kalian angkat tangan untuk kelompok yang ingin presentasi tentang kebekaan. Oh, ada. Silakan. Tepuk tangan kita kasih ke kelompok 6. Akan melakukan presentasi mengenai layanan BK, yaitu kami memilih materi konseling individual. Kelompok kita memilih layanan konseling individual karena Alhamdulillah kalian sekiranya cukup paham tentang layanan apa yang sekiranya cukup menarik untuk kalian dan benar-benar BK menyenangkan ya. Wow, BK menyenangkan. Asik, jos. Dan membicarakan layanan yang tadi, apabila kurang jelas, Bapak ada video tentang bimbingan dan konseling yang sudah saya buat berupa animasi. Nah, seperti apa videonya? Seperti ini. Yuk kita scan di barcode dulu. Yuk. Setiap manusia pasti ingin hidup bahagia tanpa terkecuali. Tapi, jikalau kamu memiliki masalah keuangan, masalah asmara, dan Ini bisa kalian tonton lagi di rumah, ya. Selain itu, dari QR code ini saya juga akan membagikan QR code tentang bermain game. Wow, bermain game. Asik, jos. Silakan di scan. Lembar refleksi ini nanti kalian akan masuk ke Google Form. Kalian akan ditanya bagaimana perasaan kalian untuk mempelajari BK menyenangkan dia ini, lalu apa perasaannya dan lain sebagainya macamnya. Oke. Oke, dan itu tadi setelah lembar refleksi diri kamu tulis, untuk minggu depan setelah kalian mengetahui ternyata BK itu memiliki banyak sekali fungsi, ada juga tujuannya dan lain sebagainya macamnya, kalian minggu depan masuk ke fungsi BK yang salah satunya yaitu pencegahan. Kita akan membahas tentang pornografi. Dan itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kira-kira apakah di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan? saya
Oke, Gavaro, silahkan berdiri. Oke, dapat kita simpulkan dalam pertemuan ini bahwa bimbingan konseling adalah suatu layanan khusus yang bertujuan untuk membantu individu untuk menyesuaikan diri, mengatasi hambatan dan masalah pribadi, sosial, emosional, dan akademik. Di mana layanan ini diselenggarakan oleh para konselor atau biasanya guru di sekolah kita, yaitu guru BK, yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan dukungan kepada individu yang membutuhkan. Lalu di mana guru BK dapat individu dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan meraih potensi maksimal dengan bercerita dan mengungkapkan apa yang dialami kepada konselornya. Sekian mungkin. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Ternyata dia merangkum cukup banyak ya, sambil mendengarkan sambil merangkum, dan itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, terima kasih banyak. Ternyata pelajaran hari ini, wow, keren. Asik, Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan BK pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua ilmu yang sudah kita dapat dapat kita serap dengan positif, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan sekolah. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga kalian sehat, kalian diberikan kesuksesan dan tetap survive dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak.